Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Yulia Sailasari, NIM 22410500216. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian. Untuk yang pertama, saya akan menerangkan dulu apa aja yang ingin saya jelaskan di sini, yakni pengertian metode penelitian, ciri-ciri penelitian ilmiah, tujuan melakukan penelitian, jenis-jenis metode penelitian, cara membuat problem research, ciri-ciri problem research dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Untuk yang pertama, pengertian metode penelitian, yakni metode penelitian sendiri adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan cara menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data, dan mengambil keputusan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Untuk ciri-ciri penelitian ilmiah, yang pertama mempunyai tujuan, yang kedua sistematis, yang ketiga empiris, yang keempat objektivitas, yang kelima krisis, untuk yang keenam generalisabilitas, yang ketujuh replikabilitas. Untuk tujuan melakukan penelitiannya, yakni yang pertama, untuk memperoleh sumber pengetahuan yang sah dan boleh dipercaya, yaitu sumber pengetahuan ilmiah dan logis. Untuk yang kedua, mendapatkan bukti agar keraguan, yaitu memberi jawaban kepada keraguan dan masalah yang timbul. Untuk yang ketiga, membetulkan stereotipe, tradisi, dan kepercayaan yang tidak benar. Untuk yang keempat, meramalkan adanya suatu fenomena. Dan yang kelima, untuk menerangkan keadaan yang sebenarnya dalam suatu fenomena seperti perbedaan, perhubungan, dan sebagaimananya. Untuk yang keempat ini jenis metode penelitian. Terdapat dua jenis metode penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode kualitatif sendiri adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat lisan dari objek penelitian. Kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas. Dari peneliti itu sendiri, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitiannya, dan sedangkan metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian dengan tingkat variasi yang lebih rumit karena meneliti sampel yang lebih banyak, akan tetapi penelitian kuantitatif lebih sistematis dalam melakukan penelitian dari awal hingga akhir. Dan untuk cara membuat problem research, ya ini problem research sendiri bukanlah deretan pernyataan, melainkan pernyataan baru setelah kalimat rumusan masalah tuntas giloran membuat pernyataan peneliti secara terperinci. Rumusan masalah hendaknya selaras dengan tujuan penelitian. Problem research sendiri adalah pernyataan yang terkait secara erat dengan pertanyaan peneliti dan tujuan penelitian. Terbentuklah sebuah struktur kalimat sempurna yang satu sama lain saling terkait. Kalimat sempurna meliputi subjek, objek, dan predikat. Ciri-ciri problem research dalam penelitian kualitatif. Untuk yang pertama, fokus pada pengalaman, yakni rumusan masalah biasanya berorientasi pada pemahaman pengalaman, persepsi, atau pandangan subjek. Untuk yang kedua, pernyataan terbuka. Menggunakan pernyataan terbuka untuk menggali lebih dalam, bukan hanya mencari jawaban ya atau tidak. Untuk konteks spesifik itu seperti memperlihatkan konteks sosial, budaya, lingkungan yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. Dan untuk fleksibilitas, rumusan masalah dapat berkembang seiring berjalannya proses penelitian dan analisis data. Dan untuk subjektivitas, menyadari adanya subjektivitas dalam perspektif peneliti dan
Ciri-ciri problem research. Dalam penelitian kuantitatif disusun menggunakan bahasa yang jelas dan singkat. Untuk yang kedua, mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Untuk yang ketiga, menggunakan kalimat tanya dengan menggunakan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Untuk yang keempat, rumusan secara jelas. Untuk yang kelima, memungkinkan untuk dijawab dengan menggunakan metode atau teknik tertentu. Baik, untuk yang terakhir di sini bidang yang akan saya teliti dan alasan saya memilih bidang ini. Baik, untuk saya sendiri memilih bidang ekonomi pembangunan karena bidang ini membantu memahami bagaimana negara dan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi kemiskinan. Dengan menganalisis kebijakan dan strategi pembangunan, kita dapat lebih dalam memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan ini adalah langkah ultimate untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.